Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali kita mengkaji kajian fikih, khususnya masuk di dalam bab salat. Sebelumnya kami mengajak kepada diri kami sendiri dan kepada jemaah. Hari ini adalah hari Jumat, hari di mana matahari, hari terbaiknya matahari terbit. Dan di hari Jumat ini banyak sekali keutamaannya. Khususnya hendaknya kita memperbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kedudukan kita di syurga Allah Azza wa Jalla di hari kemudian adalah sesuai dengan banyaknya, betapa besarnya kualitas dan kuantitas salawat kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya kedudukan seseorang siapa yang paling banyak bersalawat kepadaku, kedudukan yang paling dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kedudukan yang paling banyak bersalawat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan siapa yang tidak menginginkan kedudukan untuk bertetangga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan siapa yang bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam satu kali, maka Allah dan para malaikatnya bersalawat kepadanya 10 kali. Artinya kalau Allah bersalawat kepada kita, terangkat semua dosa-dosa dan kesalahan dan tercukupkan segala kekurangan. Dan kalau malaikat yang bersalawat kepada kita, artinya ia memohonkan kepada Allah agar kita diangkat derajatnya dan digugurkan dosa-dosa dan kesalahan kita. Dan ketiga hal dunia kita memperbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka keberkahan hidup akan kita rasakan. Ini yang harus kita perhatikan untuk khususnya di hari Jumat untuk memperbanyak. Walaupun di hari-hari lain juga kita tetap bersalawat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di pertemuan kali ini kita sudah memasuki takbiratul ihram di dalam salat. Karena sebelumnya kita sudah mengkaji tentang berdiri, hendaknya kita tidak berdiri dalam keadaan malas. Dan hendaknya kita berdiri di atas dalam keadaan takut dan seakan-akan beribadah dengan melihat Allah Azza wa Jalla. Kalau kita tidak mampu, dan pasti kita tidak akan mampu. Karena tidak ada yang mampu melihat secara mata zahiriyah di dunia Allah Azza wa Jalla. Itu tidak ada. Adapun di akhirat nanti kita akan melihat Allah Azza wa Jalla dengan mata yang telanjang. Sebagaimana dalam hadis yang sahih bahwasanya kenikmatan surga yang paling nikmat adalah ketika kita melihat wajah Allah Azza wa Jalla. Maka dari itu diriwayatkan dalam beberapa riwayat bahwasanya kenikmatan surga ketika penduduk surga itu telah bersenang-senang dengan kenikmatan surga. Kemudian Allah berfirman kepada mereka, maukah kalian aku memberikan lagi kenikmatan yang lain? Kata penduduk surga, kenikmatan apa lagi? Semuanya sudah ada di surga. Kemudian Allah membuka hijabnya, karena Allah dirinya tertutupi dengan cahaya, tertutupi dengan hijab. Tidak ada yang mampu melihatnya. Sebagaimana kisah Nabi Musa alaihissalam ketika berada di Gunung Tur, ingin melihat wajah Allah. Tapi apa kata Allah? Kamu tidak akan mampu. Tapi Nabi Musa tetap bertekad ingin melihat wajah Allah. Kata Allah, kalau begitu lihatlah ke gunung itu. Dan ketika berada di gunung itu hancur lebuh dan Nabi Musa pun pingsan. Ini berarti Nabi Musa, Allah itu tidak dilihat dengan mata secara zahiriyah di dunia, tapi dia dilihat dengan mata batiniyah. Caranya adalah dengan cara mempelajari Al-Quran,
kabar-kabarnya, sifat-sifatnya, sehingga kita meyakini pada hakikatnya. Sebagaimana seseorang yang ahli dalam kehutanan, misalnya ketika berburu, itu tidak perlu melihat misalnya singa, dia yakin ada singa. Cukup memperhatikan jejak kakinya, dia sudah yakin bahwa pasti ada singa yang lewat, pasti ada hewan yang lewat. Mengapa? Karena dia sudah melihat jejak kakinya. Jejak kaki itulah yang menjadikan dia semakin yakin tentang keberadaannya. Bagaimana dengan Allah Azza wa Jalla? Berapa banyak tanda-tanda, bahkan pada diri kita sendiri, kita dari setetes air yang mani, kemudian menjadi segumpal darah, kemudian dikembangkan seperti yang kita rasakan sekarang ini. Itu semuanya tanda keberadaan Allah Azza wa Jalla. Sekarang kita masuk di takbiratul ihram. Takbiratul ihram adalah rukun dari rukun-rukun salat. Siapa yang rukun adalah sesuatu yang wajib diadakan dalam salat, dan ketika rukun tidak ada di dalam salat, maka rukun tersebut, maka salat tersebut itu tidak terhitung sebagai salat. Semua rukun salat, rukun haji, intinya kalau ada kita rukun, maka wajib diadakan dalam suatu ibadah. Rukun salat ada 18. Rukun salat ada 18. Ada juga yang mengatakan 12. Rukun salat ada 12. Ini harus kita perhatikan. Yang pertama, takbiratul ihram. Ini takbiratul ihram, apa maknanya? Adalah takbir yang mengharamkan segala sesuatu. Ketika kita sudah mengangkat tangan mengatakan Allahu Akbar, berarti itu sudah takbiratul ihram, berarti haram segala sesuatu. Haram bicara, haram makan, haram minum, dan selainnya. Ini yang harus kita perhatikan. Jadi ketika kita mengangkat kepada Allah Azza wa Jalla tangan kita untuk sholat, maka di situ berarti kita mengharapkan segala sesuatu dan memfokuskan kepada sesuatu, yaitu kepada Allah Azza wa Jalla untuk beribadah. Dan ucapan ketika mengangkat tangan pada saat takbiratul ihram adalah Allahu Akbar. Ini harus kita maknai. Perhatikan, mengangkat tangan dalam ilmu psikologi, perhatikan, ini adalah tanda menyerah. Tanda menyerah. Ketika kita dihadang dan kita mengangkat tangan kita, itu adalah tanda kita menyerah kepada orang yang di hadapan kita. Begitu juga kepada Allah. Artinya kita menyerahkan segala sesuatu. Makanya ketika kita berada dalam masalah yang besar, kita tidak mampu keluar darinya, apa kata Allah? Wasta'inu bis-sabri was-salah. Minta tolonglah kepada Allah dengan kesabaran dan dengan salat. Makanya orang yang rajin sholat itu orang yang tidak ada masalahnya sudah. Mengapa? Karena dia sudah yakin, saya sholat, masalah akan teruraikan. Saya sholat, ketenangan akan datang. Saya sholat, segala kebutuhan akan tercukupkan. Kenapa? Karena siapa yang tidak tercukupkan ketika menghadapkan dirinya kepada Allah yang Maha Kaya, Allah yang Maha Luas, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Mengatur. Ini yang harus kita perhatikan. Apakah boleh mengatakan kalimat lain selain Allahu Akbar? Misalnya saya mengatakan Allahu A'zam, Allahu Akram. Akram ini ismun tafdil dari kata karoma atau karuma. Kalau akbar dari kabara atau kabur. Jadi kalau misalnya apakah boleh diganti lafaz-lafaz yang lain? Terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Dalam mazhab Abu Hanifah, guru dari Imam Syafi'i, mengatakan boleh. Kenapa? Karena semua lafaznya maknanya menggabungkan Allah Azza wa Jalla. Tapi kebanyakan para ulama, khususnya dalam mazhab Syafi'iyah dan Imam Syafi'i tersendiri, Imam Ahmad dan begitu pula Imam Malik, guru dari Imam Syafi'i, mengatakan tidak boleh. Dan ini yang lebih kuatnya. Mengapa? Karena adanya hadis yang sahih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Dan Nabi salat itu lama. Nabi salat itu lama sekali. 2 tahun sebelum Mekah itu sudah salat.
Berarti di Madinah Nabi sholat 10 tahun, berarti 12 tahun melakukan sholat. Dan sholatnya Nabi tidak pernah ketika takbir mengatakan Allahu Azam. Yang ada Allahu Akbar. Berarti yang lebih bagusnya adalah kita mengucapkan Allahu Akbar. Ini yang paling utama untuk kita ikuti. Bukan mengatakan Allahu Azam. Kenapa? Karena contoh ibadah itu wajib ada dalilnya. Selain karena syarat ibadah ada 3. Ikhlas kepada Allah, kemudian ada tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian hendaknya untuk kita perhatikan kembali ini yang paling terkuatnya, yaitu kita mengucapkan lafaz Allahu Akbar tidak dengan lafaz yang lainnya. Insyaallah di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang bacaannya, bacaan Al-Fatihah. Apakah bismillah wajib atau tidak? Apakah wajib untuk mengikuti imam atau tidak? Takbir iman, kita langsung takbir atau tidak? Insyaallah di pertemuan selanjutnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.